Good morning, Hasan. Good morning, Gwen. Good morning, Joshua. Kok nggak ada wajahnya ya? Morning, Halo. Miss. Halo Hasan. Halo Gwen. Halo Giva. Halo. Kita sambil tunggu teman-teman dulu ya. Kenapa Giva? Kok nggak hidup? Kok nggak hidup ininya nak? Videonya. Sambil tunggu ya nak ya. Ini kiri oksigen. Halo Moses, good morning. Sambil tunggu ya. Good morning, Miss. Good morning. Ayo, tunggu ya. Oh, ada Rafael. Ada Rafael. Tunggu ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, Nak ya. Memelisa mute dulu ya. Anak-anak kita tunggu dulu ya.
Oke anak-anak, ada Kyle. Good morning Kyle. Kita akan mulai ya nak ya, karena waktunya sudah lewat. Halo Rafael, Giva, kok nggak pakai ini nak? Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai video nak? Kenapa Giva? Halo. Halo Giva. Oke ya, anak-anak, Mem Elisa mulai sambil menunggu teman yang lain. Ada Kyle, siapa lagi nih? Ada Novela. Halo Novela. Mem Elisa masuk ya. Oke, nanti teman yang lain menyesuaikan ya. Oke, Mem Elisa siap. Kita mau masuk ke, nanti kalau agak lambat, anak-anak bisa langsung ini ya. Bisa langsung beritahu Mem Elisa ya. Jika lambat, anak-anak bisa langsung kasih tahu Mem Elisa. Aduh, sebentar ya, Mem Elisa tuker koneksi dulu, bentar. Bentar ya nak, Mem Elisa tuker koneksi dulu, biar stabil dulu, bentar. Oke, loh, mana dia? Bentar, sebentar. Oke. Yuk, kita mulai ya. Good morning, Keko. Good morning. Ya, kita sudah mau mulai ya, Nak ya. Oke, Mem Elisa mau bagi share screen-nya. Kelihatan, Nak? Tunggu, kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kita akan masuk ke sini ya. Oke, nanti ada beberapa yang mungkin di PPT-mu itu Mem Elisa pause karena sebetulnya di tempat Mem Elisa itu adalah video ya. Oke. Oke ya. Yuk, kita mulai ya. Yuk, kita mulai hari ini. Nanti ada ya, anak-anak sudah siapkan buku semua? Bukunya sudah siap? Sudah. Sudah ya, karena kita nanti latihannya langsung pakai buku, tidak pakai nulis lagi. Oke, yuk kita mulai ya. Keklik, nggak keklik. Oh, kita mau masuk ke sini ya. Oke ya, kita mau masuk ke sini anak-anak. Nah, kita masuk di sistem peredaran darah bagian yang pertama. Elisa mengulangi karena yang kemarin anak-anak kan fokus dengan ulangan. Jadi Mem Elisa ulangi supaya lebih mengerti. Nah, kita akan belajar tentang organ penyusun sistem peredaran darah manusia, terus sistem peredaran darahnya dan struktur dan fungsi darah. Oke, kita mulai. Yuk. Nah, anak-anak tahu ya, kalau di sistem peredaran darah, ya, sistem transportasi tubuh kita sama juga seperti transportasi pada kendaraan bermotor, sama aja seperti ini. Ya. Nah, ada yang jalan, ada yang ke sana, ke sini, sama. Sistem transportasinya sama. Nah, siapakah yang jadi pengantarnya? Yang jadi pengantarnya adalah darah. Ya, darah. Dan siapakah yang jadi jalannya? Nanti yang jadi jalannya adalah pembuluh darah. Kita next lagi ya. Nah, sistem peredaran darah pada manusia nanti ada 2 dibaginya. Anak-anak sudah baca ya. Kalau organnya yang penting ada 3. Yang paling penting 1 jantung, terus pembuluh darah, terus yang ada paru-paru. Nah, untuk darah nanti ada darah itu kan ada cair dan padat. Nah, yang cair itu namanya plasma darah. Nah, yang padat ada namanya sel darah dan keping darah. Oke? Nah, ini Mem Elisa ngulang lagi ya. Nah, ini si organnya. Ya, ini si organnya. Ini bisa Mem Elisa putar. Anak-anak bisa ngeliat ya. Ini bisa diputar. Nah, ini adalah si jantung. Kayak gini jantung kita ini anak-anak, ya. Oke, terus ini paru-parunya kita, itu seperti ini bentuknya. Ya, ini paru-parunya kita. Terus kalau yang sebelah sini,
Ya, yang sebelah sini. Yang ini itu adalah yang terakhir ya. Itu adalah pembuluh darah. Oke, Melisa masuk lagi. Oke ya, ini pembuluh darah ya, Nak. Ini pembuluh darah. Ini paru-paru. Ini jantung. Oke, terus kita masuk lagi ya. Aduh, kita masuk lagi. Nah, ini jantung manusia. Ruang jantung manusia ada seperti ini ya. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Tapi bahasanya pakai atrium kanan sama atrium kiri juga sama. Ventrikel kanan sama ventrikel kiri juga sama. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini cara kerja jantung. Kalau di buku ada 3. Intinya ada serambi mengembang, darah masuk ke dalam serambi, ya. Terus serambi menguncup, darah masuk ke bilik, bilik menguncup, darah keluar ke jantung. Oke. Nah, ini pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 2, arteri atau nadi, ya. Terus satu lagi pembuluh balik, pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung, itu pembuluh balik vena. Ya, kalau arteri biasanya kalau terluka itu mengucur. Kenapa? Karena dia tekanannya tinggi, karena dia dari jantung. Tapi kalau si pembuluh balik vena ini dia nggak akan mengucur. Karena apa? Karena dia dari seluruh tubuh dia akan kembali lagi ke jantung. Gitu ya. Nah, ini dia sistem peredaran darah kita. Oke, sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Tertutup artinya di dalam pembuluh darah. Kalau rangkap itu artinya darah melewati jantung 2 kali. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sekarang Melisa sambil tanya-tanya nih. Kan semuanya sudah pada ngeliatin kan dari kemarin. Melisa sambil tanya-tanya. Oke, Asen sudah ngeliat kan video pembelajaran Mem Elisa yang kemarin? Kalau pembuluh darah peredaran darah kecil itu yang gimana ya, Asen? Dari mana kemana kemana? Halo. Yang kemarin ada kan ya, yang waktu Mem Elisa mau nyanyi, anak-anak yang perlu anak-anak ketahui adalah itu ya. Anak-anak yang perlu ketahui mana dia? Tuh. Oke. Asen. Mic-nya, Nak. Peredaran darah kecil, yo, dari mana kemana kemana? Asen, halo. Oh, ya, dari mana kemana Nak? Kalau peredaran darah kecil, dari jantung, terus paru-paru. Paru-paru terus ke ayo siapa yang bisa bantu? Moses, bantu Moses. Jantung, paru-paru terus ke peredaran darah kecil ke seluruh tubuh. Oh, ke seluruh tubuh. Ada yang bisa bantuin lagi, Joshua? Jantung, paru-paru terus kembali ke loh, mic-nya Nak. Ke jantung ya? Ke jantung. Iya dong ya. Kalau lihat, anak-anak lihat ya, lihat. Kalau sistem peredaran darah kecil, anak-anak bisa lihat ya, lihat gambar Mem Elisa. Kalau sistem peredaran darah kecil, ini kan sistem peredaran darah kecil nih. Nih. Duh, kok warnanya merah ya, ganti deh. Warnanya ganti biru. Biru sama hijau deh ya. Tunggu. Melisa kasih warna. Nah, ini adalah sistem peredaran darah kecil ya. Itu dari jantung, paru-paru, terus balik lagi ke jantung. Itu sistem peredaran darah kecil. Tapi kalau sistem peredaran darah besar berarti dari mana? Aku mau lihat mana. Eko, kalau sistem peredaran darah besar dari mana? Eko mulainya?
Dari jantung terus ke mic-nya dibuka nak, mic-nya dibuka nak. Oh, Dari jantung terus ke paru-paru, terus ke paru-paru seluruh kan, tubuh. paru-paru kan peredaran darah kecil. Gitu, beda ya. Dari ke seluruh tubuh, terus ke jantung lagi. Bedanya itu ya. Oke. Jadi kalau sistem peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru, terus ke jantung, ya. Tapi kalau sistem peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, terus kembali ke jantung, ya. Karena itu ingat kemarin nyanyiannya Mem Elisa kan sudah lebih gampang, ya kan? Kan ada kecuali paru-paru. Kenapa? Karena dia sistem peredaran darah besar. Oke, masih ingat ya lagunya ya? Dari seluruh tubuh masuk serambi kanan. Wah, jangan-jangan belum dihafalin nih. Masih ingat nggak lagunya? Dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh berarti mengandung apa? Oksigen apa karbon dioksida? Dari seluruh tubuh loh. Sudah dipakai apa belum darahnya? Dari seluruh tubuh berarti sudah dipakai, berarti mengandung karbon dioksida. Mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan, lalu bilik kanan, terus dipompa ke paru-paru. Paru-paru kamu napas, gitu kan? Nah setelah napas, lalu masuk serambi kiri, ya kan? Mengalirlah ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa, diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Ya? Paru. Oke. Jangan lupa dihafalkan karena lebih gampang. Nanti tinggal pembuluh darahnya. Kalau ke paru-paru, paru-paru itu nama latinnya apa? Pulmonaris gitu kan. Berarti kalau vena pulmonaris gitu-gitu ya. Oke? Ya, sepertinya kamu masih ngeliatin, Mem. Sampai sini ngerti nggak anak-anak? Ayo. Kalau nggak ngerti, Mem Elisa ajakin anak-anak nonton video nih. Kita nonton video sama-sama ya. Oke, yuk kita mau lihat yuk sama-sama.
Nah, tadi sudah tahu ya? Oke ya, sudah tahu semua ya? Oke kan? Nah, tadi yang di sini nih. Nah, ini dia. Ini penting ya, Nak. Jadi nanti kadang-kadang jika digambar, biasanya kalau UN gambarnya bisa warna kan? Kalau sekarang UN sudah tidak ada. Berarti di penggantinya UN nanti mungkin ada. Nah, ini nanti kalau warna dia pokoknya yang ke arah atas, ke arah paru-paru itu biasanya warnanya biru. Ya. Dia arteri pulmonaris. Nah, kalau yang kembali lagi ke jantung, pembuluh baliknya yang kembali lagi ke jantung,
namanya vena, tapi venanya kalau yang dari paru-paru itu namanya vena pulmonaris. Oke? Ya, ingat anak-anak juga harus hafal ruang pada jantung juga ya. Oke ya. Berarti tahu ya kalau sebelah sini ya, ingat ya. Ini serambi apa ini? Dari seluruh tubuh. Ini kan masuk serambi kanan, ini kanan. Lalu bilik kanan, dia turun dulu ke bilik kanan. Dipompa ke paru-paru, naik ke atas, terus baru turun. Lalu masuk serambi kiri. Gitu ya. Mengalirlah ke bilik kiri dulu, baru dia naik ke atas. Diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Gitu ya. Cara menghafalnya begitu, biar lebih gampang. Sampai di sini tentang peredaran darah, nak. Ngerti? Gampang kan ya? Cuma pakai lagu loh. Ya. Cuma tinggal ngapalin apanya. Arteri yang terbesar namanya aorta. Arteri. Nadi yang terbesar aorta. Habis itu ada lagi kapiler. Cuma itu aja. Nggak ada lagi yang lain. Terus arah-arahnya. Kalau arah-arahnya, kalau digambar paling gampang itu. Patokan yang pertama, pokoknya kalau dari seluruh tubuh, masuknya ke serambi kanan, titik. Kalau dari seluruh tubuh, berarti karbon dioksida. Oke ya, Melisa ingatkan sekali lagi nak, lagunya penting ya. Lagunya penting, jadi anak-anak harus hafalkan. Dan lebih mudah ngafalinnya. Saat ngelihat gambar, oke, aku bisa. Ya, oke ya. Ya, terus kita masuk lagi ya, nak. Ada yang mau ditanyakan nggak, nak? Di jantung ini. Sebelum Mem Elisa masuk ke darah. Ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya rumit, tapi setelah melihat gampang ya. Ya, kalau yang lain ada di buku, anak-anak bisa baca. Ya. Oke. Ya, yuk Mem Elisa lanjut ya. Sambil lanjut, nanti habis ini 5 menit saja langsung Mem Elisa masuk ke soal. Oke ya? Oke, kita masuk. Struktur dan fungsi darah. Anak-anak lihat fungsi darah ini ada di buku ya. Mem Elisa tulis ulang. Terus ini si komponen darah. Ya, ada cair sama padat, ada plasma darah, ada sel darah, keping darah. Nah, ini ada yang warnanya kuning, nak. Ada yang warnanya kuning. Ini yang warnanya kuning adalah plasma darah. Ya, terus ini ada yang, kalau yang padat itu ada sel darah sama keping darah. Gambar yang di bawahnya ya. Terus kita lanjut lagi. Komponen cair ada plasma darah. Ya, ini plasma darah yang kuning. Nah, kalau plasma darah mesti anak-anak pernah dengar nih. Biasanya pernah dengar tentang serum. Apa sih serum? Serum itu plasma darah tapi tanpa fibrinogen. Fibrinogen apa sih? Fibrinogen itu zat pembeku darah. Oke ya. Nah, kita lanjut ke komponen darah padat. Anak-anak pasti sedikit banyak sudah tahu ya. Ini struktur eritrosit. Kalau darah padat ada eritrosit, ada leukosit, sel darah merah dan sel darah putih. Ini sel darah merah kita. Ya. Eritrosit itu bertahan hidup selama 120 hari. Jadi kalau misalkan Mem Elisa mau donor darah, nggak boleh tiap bulan. Kenapa? Karena eritrositnya itu nanti diproduksi 120 hari kemudian baru diproduksi. Jadi kalau orang donor darah itu 3 bulan kemudian baru boleh donor darah lagi. Kenapa alasannya? Ini alasannya. Ya, alasannya adalah, di mana ini Acu? Nah, alasannya adalah ini dia, 120 hari. Ya. Eritrosit warnanya merah karena mengandung hemoglobin, pigmen darah yang mengandung zat besi. Anak-anak, kalau yang seperti ini dibaca aja ya. Sekalian menjadi kayak pengetahuan umum anak-anak. Ya. Terus kita masuk di sel darah putih. Ada yang ini ya, feedback, tolong dimatikan mikrofonnya biar nggak feedback, nak. Oke, leukosit ada 5, monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit.
Nah, leukosit fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi berbagai cara. Terus cara yang pertama salah satunya memakan bakteri. Itu namanya kemampuan makan bakteri si darah putih ini namanya fagositosis. Ya. Terus ada lagi kebalik. Ada lagi kemampuan si sel darah putih ini untuk menerobos pembuluh darah. Mana ya tadi? Nah, ini. Dan dapat menerobos dinding kapiler. Namanya diapedesis. Ya, itu kemampuan sel darah putih. Jadi kalau ditanya, kok sel darah putih bisa nerobos? Iya, ini kan kalau misalkan di kejadian asli, kalau kalau kita berkendara sehari-hari, dia kan sel darah putih itu kayak pak polisinya. Kalau pak polisi kan boleh langgar lampu merah kalau sedang mengejar sesuatu atau ya pasti masih ada tugas dia bisa. Ya, sama dengan sel darah putih ini. Namanya diapedesis kalau di sel darah putih. Nah, tapi si sel darah putih ini tidak boleh kebanyakan, tidak boleh jumlahnya lebih banyak dari sel darah merah. Karena dia bisa nanti terjadinya ada kelainan. Ya, yuk kita balik lagi. Ini ada mekanisme, ini ada keping darah sebelum masuk ke ini. Ada keping darah namanya trombosit, bentuknya seperti itu. Ya, berfungsi membantu proses pembekuan darah. Terus ini ya, ini cara proses pembekuan darahnya, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase, trombokinase terus mengeluarkan protombin, protombin dibantu oleh ion Ca+ dan vitamin K, jadi trombinnya terus memicu fibrinogren, fibrinogren ini micu lagi supaya membentuk benang-benang fibrin. Nah, supaya ngapalinnya gampang, Mem. Nah, di minggu kemarin, Mem Elisa ada nih video yang seperti ini, ya. Oke. Nah, ada video yang seperti ini. Ini orang lagi kena darah, terluka. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya di video Mem Elisa yang kemarin. Ini ada. Terus Mem Elisa lanjut. Nah, lanjutnya adalah yang ini, golongan darah. Yang ini enggak ada di video yang kemarin. Golongan darah manusia ini dikelompokkan menjadi 4. Hop, sampai sini. Anak-anak, sampai sini sebelum Mem Elisa masuk ke golongan darah, adakah yang mau tanya, Nak? Nggak apa-apa, tanya aja kalau mau tanya. You can raise your hand. Bisa? Raise your hand, bisa. Ya. Bisa. Oke. Nggak ada yang tanya? Oke, karena sudah ini nggak apa-apa. Mem Elisa lanjut ya. Nah, golongan darah ini nanti anak-anak bisa lihat saat anak-anak cek golongan darah, itu yang terjadi seperti gambar yang Mem Elisa buat ini. Ya, gambarnya ini kalau anak-anak cek darah. Ya. Kalau Mem Elisa kebetulan golongan darahnya B. Jadi yang ini. Kalau anak-anak bisa lihat. Nah, kalau golongan darahnya Mem Elisa B, ya, ini diberi anti serum A, diberi serum anti A sama serum anti B. Serum anti A itu apa sih? Serum anti A itu aglutinin. Ya, aglutinin ini. Nah, diberi aglutinin. Nah, yang menggumpal berarti Mem Elisa itu adalah darahnya. Ya. Nah, kalau Mem Elisa darahnya B. Nah, anak-anak tinggal lihat. Anak-anak darahnya yang mana? Gitu. Pasti saat kalian cek darah bentuknya seperti yang ini. Oke ya. Nah, terus karena ini sudah selesai, kita mau masuk ke latihan soal. No, please prepare your book. Oke, prepare your book. Yuk, kita buka bukunya semua. Oke. Mem Elisa ini ya, minta satu orang ya untuk jawab ya. Tes dulu. Kalau Mem Elisa mau tanya, berarti anak-anak bisa ini dulu, bisa nyalakan nyalakan kameranya dulu. Yuk, kameranya dinyalakan. William, please, nyalakan kameranya. Renat, Virgin, karena Mem Elisa mau sambil foto. Yuk. Oke, Lion.
Layan ada ya? Oke. Ada siapa lagi nih? Oh, udah banyak kok. Banyak banget kok yang ikut. Oke, Memelisa stop share-nya. Memelisa stop ya. Ada 22 anak. Masih ada... Apa ini? Masih ada yang... Oke, masih 22 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada yang lepas 1. 21 anak sama Map. Oke, yuk. Rena tolong dinyalakan. Oke, Ruben, Virginia tolong dinyalakan. Renaldi dinyalakan supaya Memelisa tanya. Yuk, Memelisa dari ini ya. Memelisa punya waktu nih. Berapa menit lagi ya? 5 menit lah. Ya. Dari Moses, please. Nomor 1. Number 1. Apa jawabannya, Nak? Mampu mengatur suhu badan, membunuh kuman penyakit, dan mengedarkan oksigen adalah B. Ya, betul ya. Oke, betul ya, B ya. Oke, kalau betul boleh jempolnya. Kalau nggak bisa nyalain, boleh jempolnya. Oke, good. Number 2. Miss, halaman berapa, Miss? Lu. Iya, Miss. Halaman 226, Halaman berapa, Miss? Pak. Halaman 226. Lu. Tadi malam PPT-nya dibaca. Waduh. 226 sudah? Udah, Miss. Oke, Giva number 2. Giva nomor 2, nyalakan mikrofonnya. Duh. Setelah makan makanan dicerna oleh alat pencernaan dan enzim,